Oke, selamat pagi. Wah, Bu Hera sudah ada di sini. Apa kabar, Bu? Termasuk Pak Jarot juga nih. Apa kabar suhu kita ini? Suaranya mungkin Bu Hera? Ya, baik Pak Andi, apa kabar? Oh, kabar baik, luar biasa. Waduh, tampil kompak ini. Oke, eh, kita akan segera mulai dengan Ibu Hera. Jadi teman-teman yang sudah masuk, bersiap-siap. Kalau memang audionya belum ada, mungkin segera di settle ya. Oke, tampilkan mungkin ininya dulu, CV-nya Bu Hera sebelum kita mulai. Silakan dari tim. Oke, jadi saya sedikit akan membacakan profil dari Bu Hera. Jadi awal karir sebagai staff club finance di Optik Tunggal, lalu memutuskan untuk pindah dan menjadi staff accountant di Japan Island Group selama 16 tahun. Lalu beliau keluar dan bekerja sebagai finance controller setara direksi pada tahun 2006. Lalu beliau memutuskan untuk membuka usaha tour and travel di tahun 2020 dengan beberapa teman selama 3 tahun. Di tahun 2012 beliau bergabung di Rewet sampai sekarang. Terus kemudian prestasi beliau itu juga sederet. Nah, ini cuma ada highlight beberapa yang menurut saya paling oke, yaitu top 5 selling principle nomor 3 di Annual Award 2020, top VPA Presidential Award pada Annual Award 2020, Alan White Elite Premier Performance 2018 dan 2019, Alan White Elite Gold Performance 2020. Terus kemudian beliau juga sekarang adalah prinsipal dari Rewet Fatmawati Boulevard dan office-nya juga masuk top 20 office seluruh Indonesia dan menduduki peringkat 15. Ini prestasi yang sangat luar biasa sekali. Oke, diturunkan itunya. Oke, kita sapa dulu. Apa kabar, Bu Hera? Kabar baik Pak Andi, Kabar baik. apa kabar juga teman-teman Luar semua? biasa. Oke, mungkin Ibu bisa sedikit cerita mengenai latar belakang Ibu tadi, kok bisa perjalanannya dari situ sampai dengan sekarang ini. Mungkin di highlight lagi, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya mau cerita sedikit background ya Pak ya. Ya. Backgroundnya memang saya dari dulu kerja, tapi secara kerja kantoran. Dan setelah sekian belas tahun kerja kantoran, saya melihat sebagai wanita itu agak sulit menyesuaikan diri dengan jam kerja yang sangat luar biasa. Dan kita nggak bisa kabur gitu, nggak bisa fleksibel. Karena untuk seorang wanita itu kan kerja itu tidak menjadi peran utama. Di mana peran utama kita adalah ibu rumah tangga, keluarga yang jadi utama. Sedangkan kalau kerja di kantor itu jam 8:30 saya sudah harus di kantor, nggak boleh terlambat, pulang tapi selalu terlambat. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha sendiri dengan teman-teman, tapi melihat keadaan, saya melihat bisnis itu akan semakin sulit dengan adanya digital. Oleh karena itu, saya mencari peluang lain dan join di Rewide, gitu Pak. Sebagai marketing properti awalnya. Oke. Nah, Ibu kan juga kalau saya lihat dari CV Ibu, itu kan sebetulnya Ibu ini kan wanita karir. Ya kan. Jadi kan juga dari maksudnya posisi dan kedudukan sebetulnya bisa dibilang posisi yang cukup mapan. Kenapa kok akhirnya Ibu itu meninggalkan posisi sebagai profesional di perusahaan-perusahaan itu kan, padahal posisi yang sangat menggiurkan semua itu, Bu. Silakan. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, maka kita bekerja dibayar berdasarkan jam kerja kita, Pak. Sedangkan kalau kita menjadi profesional dan menjadi bisnismen, maka kita bekerja, kita dibayar berdasarkan hasil yang kita kreasikan gitu loh, Pak. Saya melihatnya tetap ada kebebasan buat kita dan kita bisa menciptakan
hasil yang kita inginkan itu sendiri. Sedangkan kalau kita sebagai karyawan kan kita dibatasi, Pak. Gitu aja. Terus makanya Ibu kan tadi kan sempat di CV juga bekerja membuka usaha travel. Betul. Selama 3 tahun. Dan kita tahu kan sekarang ini masa-masa, sebetulnya Ibu ini pas nih, sebelum pandemi udah direwet dulu. Coba Ibu masa pandemi ada di travel, mungkin terdampak secara luar biasa ya Bu ya. Nah, betul. Kenapa kok akhirnya Ibu di bisnis travel itu hanya 3 tahun dan kemudian quit ya, kerewet? Sebetulnya bisnisnya itu sendiri sampai sekarang masih jalan, Pak. Cuma ya Masih seperti jalan? kita lihat kan masih jalan. Cuma karena keadaan ya Pak ya. Dan Betul. dengan digitalisasi itu, bisnis travel itu kita tergerus oleh yang persaingannya itu sangat besar dan kita tergerus oleh teknologi. Sedangkan kalau di Reward, saya melihat bahwa teknologi itu akan menyokong profesi kita. Gitu. Jadi kita malah dibantu Pak dengan teknologi. Betul. Kan padahal sekarang itu kita tahu itu kan seperti teknologi itu kan ceritanya dalam tanda kutip itu sedikit banyak itu menghilangkan bisnis travel ya. Dulu kan tiket pesannya ke travel agent, sekarang kan tinggal dari aplikasi sudah bisa pesan tiket. Nah, terus kemudian taksi. Kalau dulu kan kalau di Surabaya itu berseliweran kan yang biru-biru tuh. Banyak sekali yang biru-biru. Sekarang yang biru-biru udah jarang kelihatan di jalan, Bu. Karena aplikasi. Nah, tapi tadi Ibu bilang bahwa teknologi itu tidak menghilangkan bisnis agent properti. Mengapa Ibu bisa bilang begitu? Karena bagi saya justru sekarang kita dengan teknologi, kita malah dimudahkan. Sehingga kalau dulu itu kita berpromosi itu hanya limited Pak, terbatas. Misalnya hanya offline kebanyakan kan dengan spanduk, dengan open house. Iklan pun kita kan dulu hanya di newspaper, iklan koran. Jadi jangkauannya itu limited sekali gitu loh. Sedangkan kita dengan teknologi ini, kita sebagai marketing properti itu lebih dimudahkan, lebih meluas lagi. Dan ada beberapa proses pekerjaan kita itu yang menjadi lebih diperlancar oleh teknologi, Pak. Itu yang saya rasakan. Dan uniknya lagi, profesi kita ini unik sekali bahwa teknologi berkembang secanggih apapun, tetap ada human touch yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Jadi perpaduan yang sangat luar biasa. Jadi maksudnya mungkin enggak Bu ke depan? Banyak kan agent properti ini kan berpikir bahwa one day mungkin profesi mereka akan digantikan juga dengan aplikasi. Mungkin enggak ke depan itu penjual properti dan pembeli properti bertemu langsung di online sehingga akhirnya tidak membutuhkan jasa seorang agent properti. Untuk menuju ke tahap seperti demikian itu kalau dari pandangan saya di Indonesia itu masih sangat jauh ya Pak ya. Masih sangat jauh sekali. Karena di dalam proses transaksi properti itu di kita itu ada melibatkan yang namanya negosiasi. Gitu. Dan negosiasi ini lebih kepada trust Pak, antara customer dengan marketing, marketing dengan vendor, vendor dengan marketing, begitu. Jadi human touch itu yang tetap dibutuhkan di dalam bisnis properti ini ya, kira-kira. Oke. Bu, pertanyaan saya kan begini. Ibu habis dari bisnis travel. Kan sebetulnya opsi itu banyak ya, Bu ya. Ada mungkin kuliner lah, bisnis, terus kemudian ada insurance lah, multi level lah. Kenapa kok Ibu milih bisnis agent properti? Kenapa memilih bisnis agent properti? Oke. Kalau boleh saya cerita, awal mula saya di dalam bisnis travel itu sendiri, saya lebih memilih bisnis travel untuk yang customize, Pak. Jadi lebih kepada fulfill needs gitu. Jadi saya custom. Nah, di situ saya mendapatkan sebuah
kepuasan di mana pada saat kita berhasil merealisasikan apa yang diimpikan oleh seseorang, yaitu klien, kita mendapatkan, ya tentunya kita mendapatkan materi dan juga ada kepuasan secara rohani lah gitu ibaratnya. Gitu. Nah, lalu kemudian dengan berkembangnya waktu tadi, dari bisnis ini saya aplikasikan ke dalam profesi, kira-kira profesi apa ya yang memungkinkan gitu. Di tengah begitu banyak kesempatan yang seperti tadi Pak Andi bilang, kita bisa bisnis kuliner, bisnis online, jualan baju, dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan utama kita kan, kita bisa menghitung Pak. Gitu. Manakah bisnis yang atau profesi yang bisa memenuhi kebutuhan utama kita tadi. Dan saya melihat menjadi marketing properti itu sangat luas sekali kesempatannya. Gitu. Sandang, pangan, dan papan. Berarti setiap orang pasti butuh properti ya Bu ya. Makanya Ibu memilih properti sebagai bisnis ya kan. Nah cuma sekali lagi kan begini Bu. Banyak orang itu yang mau gabung atau mau menjalani bisnis ini secara serius, itu ragu begini. Banyak orang bilang bahwa properti ini tidak bisa dijadikan sandaran hidup. Hanya bisa jadi part-time aja. Karena tingkat closingnya atau itu kan tidak bisa konsisten. Kan orang bilang kan, ya untung-untungan lah bisa closing. Apakah hal itu mitos atau fakta, Bu? Silakan. Kembali kepada diri kita, Pak. Sekarang gini, kita kalau ingin mencapai sesuatu, kalau orang fokus kepada prosesnya dulu, baru hasilnya kumaha engke wae gitu kalau istilahnya, ya mungkin demikian, Pak. Tapi kalau saya tentukan hasilnya dulu. Saya hasilnya mau seperti apa. Kalau dibilang bisnis jadi marketing properti itu susah, itu relatif ya Pak ya. Kalau gampang berarti semua orang nanti nggak ada yang berprofesi lain dong Pak. Semua kan kita memang ada tekniknya sendiri gitu loh. Tapi kalau bicara closingnya itu sesekali, terus kemudian kadang closing, kadang enggak juga Pak. Kalau kita sudah tahu stepnya dan kita tentukan langkah-langkah kita menciptakan strategi yang benar, maka justru closing itu akan datang dengan sendirinya, karena itu adalah closing itu adalah result daripada proses yang kita jalankan itu tadi. Oke, jadi sebetulnya singkat katanya adalah kalau kita sebetulnya sudah berprofesi sebagai agen properti, sebetulnya memungkinkan ya kalau kita itu bisa closing dan mendapatkan income secara rutin setiap bulan. Apakah bisa? Mungkin Pak, mungkin sekali. Mungkin sekali. Karena kita hanya tinggal masalah bagaimana kita memanage-nya aja. Kita kembalikan kepada bagaimana kita mengelola keuangan kita sendiri gitu. Kalau kita bicara per bulan, memang kadang ada sebulan kita nggak closing gitu. Tapi kalau bicara kita setahun, lalu kemudian kita bandingkan dengan apabila kita berprofesi yang lain, maka kalau menurut saya dengan menjadi marketing properti ini justru jauh lebih besar sekali. Oke, Ibu kan juga sudah pernah jadi karyawan, pernah bisnis. Sebetulnya seberapa sih potensi income dari seorang agen properti? Karena kan sekarang dengan pendapatan sebagai karyawan di Jakarta kan juga nggak kecil ya Bu ya. Juga istilahnya rata-rata pendapatan orang kantoran juga tinggi. Nah dibandingkan dengan pendapatan agen properti, mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengerti kira-kira berapa sih potensi income yang bisa didapatkan seorang agen properti itu Bu? Silakan. Kalau kita orang awam lihat lowongan kerjaan di marketing properti, terutama di Rewet itu kan ada ditulis unlimited. Kita tinggal menentukan kita mau hasil yang mana. Kita mau mencapai di tahap yang mana. Gitu. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Kalau kita mau hasil yang besar, ya kita harus menyiapkan effort yang besar juga. Gitu. Itu bukan omong kosong dan itu memang terbukti dan saya rasakan sendiri. Oke,
Kan kalau di Jakarta itu saya nebak-nebak nih ya Bu, betul enggak ya? Mungkin jabatan seorang supervisor ataupun manajer itu mungkin di Jakarta sudah bisa kisaran antara 8-10 juta per bulan. Apa betul kira-kira segitu? Kira-kira ya. 8-10 juta per bulan ya mungkin ya saat Supervisor ini. mungkin ya saat Ya. ini ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nih teman-teman di sini ada yang mungkin jabatan supervisor ataupun manajer dengan income 8 sampai 10 juta per bulan, bisa enggak apabila dia menjadi seorang agen properti, dia menghasilkan lebih daripada itu? Mungkin sebagai gambaran mungkin berapa sih kira-kira? Sebagai gambaran kalau kita bicara salary 10 juta sebulan, berarti setahun itu katakanlah 13 kali itu adalah 130 juta Pak Andi. Betul. Ya kan? 130 juta. Kalau kita di bidang properti, apalagi di Jakarta misalnya, dan juga di Surabaya dan di kota-kota besar lainnya, sekarang harga properti itu adalah harga yang luar biasa, Pak. Gitu loh. Kita mendapatkan fee, contohnya. Itu dengan 1 atau 2 kali closing saja, itu udah terlampaui, Pak. Gaji 1 bulan tersebut. Gaji 1 tahun atau 1 bulan? Sorry, 1 tahun, Pak. 1 tahun. Gaji 1 tahun, oke. Gaji 1 tahun itu bisa terlampaui dengan 130 juta bisa dilampaui dalam 1 tahun. Oke. Kalau kira-kira 130 juta, katakanlah itu transaksi kurang lebih sekitar 13 miliar ya Bu ya. 13 miliar listing selling minimal 2%, kira-kira bisa dapat take home pay 130 juta. Oke, pertanyaan saya kepada Bu Hera nih. Boleh buka-buka dikit lah Bu. Boleh, closingan tertinggi yang pernah Ibu bukukan ada di angka berapa? Saya pernah closing tertinggi senilai 43 miliar. Wow. Oke, teman-teman dengar sendiri ya. Jadi Bu Hera ini pernah membukukan closing dengan nilai yang cukup fantastis 43 miliar. Artinya kalau itu listing selling, beliau kira-kira bisa membawa uang itu 1 bulan sekitar hampir setengah miliar. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, itu setengah miliar artinya kalau dibagi 10 bulan 50 juta. Berarti kalau 50 juta di Jakarta itu gaji setara direksi ya Bu ya? Direksi. Nah, itu. Nah, itu memungkinkan enggak bagi orang yang istilahnya baru join setahun nih di agent property, bisa enggak closing seperti Bu Hera dengan nilai yang 43 miliar itu? Bisa Pak. Di kantor saya usia kerjanya dia 6 bulan, dia bisa closing 25 miliar listing selling. 25 miliar, dan itu mungkin bisa di atas 2% ya, mungkin bisa 3% dan sebagainya, mungkin kira-kira bisa gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau dilihat dari sini, artinya itu banyak kan orang itu meremehkan profesi agen properti kan, katanya makelar lah, apalah. Nah, pertanyaan kan begini. Jadi agen properti itu bisa kaya raya nggak sih Bu? Kan banyak orang kan itu kan impiannya pengen kaya. Ya kan, nah makanya Ibu masuk di industri agen properti ini bisa kaya nggak sebetulnya menurut Ibu? Kayaknya itu seperti apa Pak? Kita kalau kaya kan relatif. Kalau menurut saya sangat luar biasa kaya. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya profesi. Secara materi. Saya punya finansial. Itu. Finansial. Seperti tadi saya katakan bahwa di bisnis ini kita tidak ada limitasi income. Kita tidak ada limitasi income. Kita hanya tinggal menciptakan mimpi apa yang ingin kita capai. Kita ingin punya rumah, kita ingin punya mobil, kita ingin punya tabungan misalnya. Ada juga yang mau naik haji lah, mau menghajikan orang tua dan lain sebagainya. Itu kan artinya kita harus punya uang kalau secara materi ya. Nah, mimpi inilah yang akan mendrive kita, yang akan mengatur langkah kita. Yang akan mengatur langkah kita, kita menjalankannya bagaimana, seperti apa, dan apa saja yang harus kita lakukan. Oke. Jadi memang istilahnya di bisnis ini, sukses atau tidaknya kita, kaya atau tidaknya kita tergantung dari kita sendiri, seberapa besar mimpi kita. Oke. Nah, jadi tadi teman-teman juga tahu bahwa dari CV dari Bu Hera ini beberapa kali itu masuk di dalam Elite Performer Rewind.
Nah, elite performer reward itu yang bisa masuk ke sana adalah minimal itu income 1 tahun 500 juta ke atas. 1 miliar bisa di atasnya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita dikit kan, Ibu udah tahu beberapa orang yang ada di reward. Kira-kira bisa hit berapa sih top agent di reward ini 1 tahun itu bisa membukukan gross komisi berapa, Bu, kira-kira? Yang Ibu pernah tahu? Di atas, pokoknya di digit 9 ya Pak rata-rata. Kalau ya, karena mungkin saya juga pernah tahu kira-kira kapan hari sempat antara 3M 4M ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya, betul ya? iya. Nah, jadi teman-teman yang di sini yang bermimpi untuk menjadi kaya, ini merupakan kendaraan yang tepat buat teman-teman. Karena ya memang tadi Bu Hera kan bilang menjadi kaya relatif, punya keluarga yang bahagia itu juga bisa kaya. Tetapi kita ngomong di sini adalah secara finansial. Dan secara finansial kita tahu sendiri, Bu Hera tadi juga sekali closing 43 miliar, itunya artinya dalam waktu 1 tahun, 1 kali transaksi saja Anda sudah mendapatkan income hampir 0,5 miliar, ya kan? Oke. Nah, terus kemudian Ibu kan sudah beberapa waktu ini kan di bisnis properti ini. Apa yang membuat Ibu enjoy dan menikmati bisnis agent properti ini, Bu? Apa suka dukanya? Yang paling saya nikmati sekali adalah flexibility timing kita, Pak. Jadi kita bisa mengatur waktu kerja kita, dan yang seperti tadi saya katakan bahwa kita ini jadi bos untuk diri kita sendiri. Walaupun memang kita harus ada aturan main yang sudah direwet tentukan, kantor tentukan, nah itu kita jalani. Tapi masalah waktu kan kita yang mengatur. Itu satu yang menjadi poin plus buat terutama untuk para ibu-ibu ya, para wanita. Di mana kita punya tanggung jawab utama juga yang lain di rumah. Gitu. Dan yang kedua adalah itu tadi bahwa kita bisa men-set up, oh misalnya aduh bulan depan saya ada kebutuhan sekian ratus juta, berarti saya harus closing segini. Oh bulan berikutnya saya ada keinginan mau beli A misalnya gitu. Oh saya harus closing segini. Nah itu kita bisa setting, kita bisa tentukan. Itu sukanya banyak Pak, sukanya banyak sekali. Dan untuk saya terutama sebagai perempuan itu ilmunya tuh banyak banget di dalam bisnis ini. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan orang to orang. Pemilik, klien, setiap hari kita berhubungan dengan orang yang berbeda-beda. Dan di sini kita bisa memetik banyak benefit yang kita bisa aplikasikan dalam kita mendidik anak, keluarga, dan lain sebagainya. Kalau dukanya cenderung ya namanya wanita Pak, pasti ada aja godaannya gitu. Itu dukanya. Ada customer yang agak-agak nakal, itu ada juga gitu. Seperti itu. Tapi karena sukanya lebih banyak ya saya sangat enjoy sekali menjalani profesi ini. Oke. Jadi Ibu tadi meng-highlight mengenai fleksibilitas. Artinya itu kan ibu rumah tangga yang ingin bergabung dengan bisnis ini, artinya mereka sambil ngurus rumah tangga, anak, suami, berarti masih bisa mendapatkan income besar di bisnis properti ini berarti? Bisa, Pak. Bisa. Oke, jadi istilahnya ini sangat cocok bagi, kan memang sekarang itu kan trennya itu kan banyak perusahaan, malah di perusahaan negara-negara maju, itu malah memberikan yang namanya flexible time kepada wanita, ya kan? Dan ini mulai menjadi tren ya Bu ya. Tetapi kan juga nggak banyak perusahaan di Indonesia yang sudah bisa melakukan itu. Dan di sini artinya bisnis agent property ini adalah salah satu yang pioner lah, membuat waktu kerja fleksibel tetapi masih bisa menghasilkan secara luar biasa. Kira-kira seperti itu ya Bu Hera ya. Betul. Oke. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, mungkin bisa diputarkan sebuah video dulu supaya teman-teman melihat
mengenai riwayat. Silakan. Oke, nah itu sedikit cuplikan video. Dari video itu kita bisa tahu sedikit banyak mengenai Rewat. Yang pertama adalah Rewat itu umurnya sudah mungkin kakek kita aja, kakek nenek kita aja kalah tua sama Rewat. Dia lahir tahun 1902 dan juga teman-teman juga melihat kenapa kok orang-orang bule itu apa itu yang lari-lari dari Rewat. Karena Rewat itu asal dari Australia. Jadi supaya teman-teman juga tahu. Dan Rewat tadi juga
nggak cuma jualan properti aja. Tadi teman-teman juga ada namanya Rewet Marine. Jadi jual kapal juga ada. Ya kan, terakhir juga ada di Indonesia juga Rewet masuk dalam divisi lain, yaitu broker pinjaman, yaitu loan market. Nah, dengan jumlah dengan profil seperti ini itu membuat Rewet menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan kepada Bu Hera. Bu, sebetulnya kan brand di Indonesia, brand agent properti di Indonesia ini kan banyak macam. Kenapa kok Ibu bergabung dengan Rewet? Silakan. Filosofi saya, kalau kita mau sukses, maka kita harus join dan bergabung, berteman juga dengan orang sukses, Pak. Kita pelajari bagaimana cara mereka sukses, apa yang mereka lakukan untuk sukses. Nah, saya melihat di Rewet itu banyak orang hebat. Salah satunya Pak Andi ini, orang Rewet yang paling luar biasa hebat. Banyak sekali orang-orang hebat di Rewet. Makanya kenapa saya join di Rewet. Selain juga tentunya kita juga perlu brand yang kuat, yang dikenal oleh khalayak ramai, sehingga kita bisa dimudahkan dengan brand tersebut. Itulah kenapa saya join di Rewet. Oke, jadi kenapa kok harus gabung dengan yang nomor 2 kalau ada yang nomor 1? Kira-kira begitu ya Bu ya? Iya. Nah, jadi dengan sistem yang sudah sangat luar biasa, Rewet itu memudahkan kita karena kekuatan dari branding. Apalagi kita sebagai agen properti. Kita mau datang ke klien. Kalau misalnya kita dengan brand yang tidak dikenal, maka klien mungkin akan nggak mau ya menitipkan properti sama kita atau bertransaksi dengan kita. Tetapi karena Rewet, jadi itu memudahkan kita untuk mendapatkan bisnis-bisnis ya Bu ya. Apakah Ibu selama ini di lapangan pada waktu berbicara mengenai, oh ya saya agen properti dari Rewet. Apakah orang masih bertanya Rewet itu apa? Kira-kira ada enggak Bu seperti itu Bu? Ada, tetap masih sebagian kecil yang bertanya seperti itu, tapi lebih banyak yang sudah tahu tentang Rewet, Pak. Jadi pada saat kita door knocking, pada saat kita flyering dengan brand yang kita sandang, kita tidak mendapatkan penolakan dan hal-hal yang negatif. Jadi mereka welcome sekali. Karena orang itu sudah punya gambaran bahwa agen properti Rewet adalah agen properti yang sudah teredukasi, tertraining dengan profesional. Jadi gambarannya, image-nya, berarti agen properti Rewet adalah agen yang berpengalaman dan profesional. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, sekarang ini kan banyak orang-orang yang sudah mungkin join sebagai agen properti di Rewet atau di brand-brand yang sudah punya brand. Banyak dari mereka yang akhirnya pengen keluar sebagai broker independen atau broker tradisional karena merasa nggak harus berbagi dengan kantor. Begitu transaksi dapat komisi sendiri. Nah, pertanyaan saya kepada Bu Hera, mengapa kok Ibu Hera tetap di Rewet kok tidak menjadi agen properti independen atau broker tradisional? Kira-kira kenapa Bu? Salah satunya yaitu tadi, untuk sukses itu kan kita faktornya banyak Pak. Tidak hanya melulu dari diri kita sendiri ya. Faktor pendukungnya itu kan juga banyak, dan kita butuh kendaraan kalau kita mau sukses lebih cepat dan lebih maksimal gitu. Kalau kita bicara pribadi independen atau kita buat brand sendiri, itu kita membangunnya aja kita butuh waktu. Kalau sedangkan sudah ada yang kita tinggal menggunakan, ibaratnya kendaraan yang baik, yang prima, kita hanya tinggal lari aja gitu loh Pak. Kita kan semua punya waktu yang sangat terbatas. Kita harus juggling gimana caranya supaya kita bisa sukses lebih cepat. Menurut saya, jangan berpikir bahwa dengan kita join di satu brand, terus kemudian kita, hasilnya enakan kantor dong, kantor yang terima, kita yang kerja setengah mati harus berbagi gitu. Menurut saya itu sebuah pemikiran yang tidak 100% benar Pak. Karena apa? Teman-teman dan saya juga secara pribadi pada waktu menyadari bahwa ada resiko juga yang kita share dengan kantor. Jadi jangan hanya profitnya atau hasilnya yang kita pikirkan kita bagi, tapi kan resikonya juga lebih banyak
ditanggung oleh kantor itu sendiri. Kita kan hanya menjalankan saja sebagai marketing properti. Paling tidak pada waktu terjadi transaksi, kantor itu membackup ya Bu ya, dari sisi administrasi, dari sisi legal, ya kan. Jadi marketing tidak dibiarkan sendiri, intinya begitu kan? Iya, dan marketing itu kan diasah oleh kantor, di coaching, di training, diasah seperti berlian gitu. Kalau nggak diasah kan juga nggak akan shining, Pak. Oke. Nah, terus juga bagi teman-teman nih yang kebetulan mungkin dari Zoom ini ataupun teman-teman yang dari YouTube dan Anda berdomisili di Jakarta nih, ya kan? Jangan sungkan-sungkan untuk bergabung dengan kantornya Bu Hera, ada di Rewet Fatmawati Boulevard, ya kan? Ini kantor yang menolorkan marketing-marketing yang luar biasa banget nih. Bu, mungkin bisa cerita sedikit mengenai kantor Ibu Rewet Fatmawati Boulevard. Silakan. Ya, kantor saya kita berada di Jakarta Selatan, di mana Jakarta Selatan teman-teman terutama yang di Jakarta itu mengenal adalah merupakan lokasi yang sangat premium sekali, gitu. Di sini dan kita punya spesialis di area yang premiumnya Jakarta Selatan, yaitu Pondok Indah, Kebayoran Baru, kemudian Cipete, Cilandak, Fatmawati, Simatupang, itu merupakan area-area yang sangat luar biasa. Sangat premium, Pak. Jadi harganya juga fantastis semuanya di sini. Makanya kami di sini berada di lokasi yang sangat strategis. Kemudian dengan beroperasionalnya MRT 2 tahun yang kemarin membuat kantor kita juga makin dikenal karena posisi kita sangat strategis dekat dengan stasiun MRT Haji Nawi Fatmawati. Nah, kantor saya baru beroperasi tahun 2017 ya, 2017 dan 2018 dan di tahun 2019 kita masuk di top office itu tadi. Marketing saya di tahun 2019 itu semua marketing baru. Mereka ada 4 orang yang mendapat join sebagai elite performer dengan penghasilan di atas 500 juta tadi. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang berada di Jakarta, jangan ragu untuk ke kantor saya karena kita juga buka rekrutmen untuk marketing properti di kantor kami. Kebetulan kantor saya baru pindah, Pak. Jadi kami sekarang kantornya 2 kali lipat lebih luas. Wow. Karena tujuannya kami ingin merekrut lebih banyak marketing di tahun ini. Karena saya melihat kan bisnis lain banyak yang struggling ya, Pak ya. Jadi why not? Kenapa kita tidak mencoba untuk menjadi marketing properti? Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bergabung dengan suatu kantor, teman-teman kan lihat profilnya. Baru 2018 opening, 2019 langsung masuk top office. Berarti apa? Leadernya ini sangat luar biasa, yaitu Bu Hera. Ya kan? Dan juga teman-teman lihat juga mungkin di manapun Anda berada, Anda mau gabung agen properti. Gabung dengan kantor yang memang serius menjalani. Karena kan banyak kantor itu yang kadang satu kantor itu bawahnya dibuat tempat potong rambut, restoran, baru atasnya agen properti. Nah itu artinya Anda bisa pertanyakan keseriusan dari pemilik bisnis itu. Nah tetapi kalau tempatnya Bu Hera, ini kan nggak cuma satu, diperlebar lagi ya kan. Nah itu sebagai tips buat teman-teman kalau memang mau bergabung dengan kantor yang baik. Oke. Terus kemudian untuk banyak kan teman-teman ini bertanya Bu, kalau misalnya agen yang baru bergabung, kira-kira kunci sukses bagi agen properti pemula supaya di tahun pertama mereka gabung, mereka bisa mendapatkan income yang lumayan itu strateginya apa kira-kira? Untuk marketing pemula, saya sih sarankan follow the leader. Itu satu yang pertama.
Ya, ikuti saja semua proses yang sudah Rewide tentukan. Rewide punya sistem yang sangat luar biasa. Rewide punya program training yang juga sangat lengkap. Teman-teman yang baru join di profesi ini bisa sering-sering dan rajin-rajin untuk ikut-ikut training seperti, dan Pak Andi juga punya program YouTube yang memberikan kiat-kiat yang bagaimana caranya closing cepat, bagaimananya closing besar, dan lain sebagainya. Sangat luar biasa. Teman-teman tinggal follow, pelajari, dan kemudian diaplikasikan. Tentukan target yang ingin dicapai di awal. Jadi tentukan dulu targetnya. Kita mau punya hasil seberapa, gitu. Dari situlah maka kita menentukan langkah apa yang kita harus jalankan. Contoh, kalau kita mau nanam duren, kalau kita mau hasilnya duren, jangan nanam cabai, gitu. Karena kalau kita nanam cabai, hasilnya tentunya cabai. Jadi langkah-langkah yang kita tentukan dari awal inilah yang akan keluar sebagai hasilnya. Kadang-kadang banyak marketing join baru, mereka tidak mengerti. Saya harus melakukan apa, Pak? Saya harus melakukan apa, Bu? Saya melisting ya sedapatnya, begitu misalnya. Kemudian mereka promosi juga, kadang promosi, kadang enggak. Kadang ngantor, kadang enggak, kadang kerja, kadang enggak. Sebetulnya dengan teknologi itu semua proses pekerjaan kita itu kan kita bisa lakukan di mana saja. Kita bisa kerjakan. Fleksibel itu bukan berarti sesuka-suka kalau menurut saya, Pak. Kuncinya itu. Jadi flexible time itu bukan artinya kita kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Tetap kita harus lakukan, hanya lokasinya bisa dari mana saja. Wanita itu paling luar biasa. Wanita itu punya multi talenta. Jadi kita bisa juggling dengan waktu yang kita miliki. Semua manusia itu punya waktu yang sama, 24 jam. Wanita tuh udah terlatih di rumah. Bagaimana pada saat anak tidur mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Nah, itu kan belajar dengan waktu, Pak. Dengan waktu yang terbatas. Sama di profesi ini juga gitu. Kita harus melisting, ya listing lah. Kita harus berpromosi, ya berpromosilah dengan baik gitu. Kita harus nganter inspek, ya inspeklah dengan baik. Sehingga hasilnya akan cepat dan lebih terasa. Oke. Tapi kan banyak orang-orang kan begini, Bu. Masa pandemi ini kan banyak bisnis yang sulit, tutup dan sebagainya. Kan orang kan juga berpikir juga nih, mau gabung dengan agent properti di Rewide. Jangan-jangan bisnisnya juga lagi sepi. Nah, prospek bisnis properti atau Rewide di masa pandemi ini bagaimana, Bu Hera? Di masa pandemi atau tidak di masa pandemi kan seperti tadi, Pak. Rumah papan itu adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Gitu. Jadi kebutuhan itu tidak akan tergantikan dengan hal yang lain. Jadi opportunity-nya tetap ada. Ya, dan yang kedua, rumah itu juga merupakan aset dan investasi bagi sebagian orang yang memiliki kelebihan di bidang materi. Gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini, justru itu malah lebih menguntungkan bisnis properti. Karena banyak pemilik-pemilik properti mungkin yang bisnisnya mengalami kendala, sehingga mereka harus melego aset-asetnya. Seperti itu. Dan ini merupakan waktu untuk membeli bagi para investor yang ingin mendapatkan gain yang lebih besar dan lebih cepat. Karena dengan kondisi seperti ini mereka sangat diuntungkan sekali. Begitu juga dengan kita yang membutuhkan properti. Pada saat ini kan pemerintah juga memberikan banyak sekali kemudahan untuk orang membeli properti. Pemerintah membebaskan PPN, ya kan? Kemudian bank-bank juga memberikan bunga yang sangat menarik. Jadi it's time to buy.
untuk pembeli. Nah, bagi marketing properti bagaimana? Kita juga merupakan ini waktu kita untuk bekerja yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang semaksimalnya. Gitu. Jadi tidak ada kata pandemi Pak dalam profesi kita. Oke, kemarin saya juga mendengarkan Pak Erwin Karya, kebetulan Loan Market ada seminar ya Bu ya, saya mendengarkan dari YouTube-nya. Ya kan dikatakan bahwa kuarter 1 di tahun 2021 dibandingkan kuarter yang tahun sebelumnya, itu sudah ada peningkatan sekitar 27% dari Rewet Indonesia, Rewet Group. Artinya tahun ini itu juga transaksi itu turnover-nya lagi tinggi-tingginya. Saya juga merasakan Bu di Surabaya nih, di kawasan saya di pusat kota. Turnover-nya bahkan lebih tinggi dari 2019 Bu. Bukan 2020 aja, lebih tinggi dari 2019. Kenapa begitu? Harganya terkoreksi sangat luar biasa. Nah, jadi banyak dari investor kita itu yang akhirnya melihat peluang. Karena kan sekarang saham takut juga ya main saham. Dikit-dikit rekening diblokir. Jadi banyak orang itu akhirnya agak sedikit mengurangi financial asset mereka dan mereka beralih kepada properti kembali karena emas juga sudah tinggi, deposito juga murah ya kan bunganya. Terus kemudian pasar saham juga banyak ketakutan. Ini kan barusan ini saya dengarkan YouTube negara Asabri ya, Asabri juga dirugikan sekitar 19 triliun. Jadi banyak orang ketakutan duitnya ada di saham, jadi akhirnya banyak yang dialihkan ke properti. Nah, jadi ini juga peluang Bu, bertanya nih Bu. Banyak kan sekarang ini orang-orang yang mungkin ada di pekerjaan ya, mereka sudah menjadi karyawan cukup lama atau menjadi karyawan lah. Mereka pengen mendapatkan income yang perbaikan income. Cuma apa sih Bu tips bagi karyawan atau apa yang pengen switching karir ke bisnis reward? Nah itu apa kira-kira tipsnya? Kan mereka kan satu sisi takut tiba-tiba income-nya ada. Ini tipsnya apa nih untuk bisa switching ke reward? Karena kan income besar daripada cuma sebagai karyawan gaji gitu-gitu aja. Nah ini apa tipsnya? Tips yang paling utama adalah sorry Pak. Ya, sorry. Tips yang pertama bahwa hidup kita itu akan dimulai pada saat kita keluar dari comfort zone. Jadi beranilah untuk keluar dari comfort zone. Karena saat ini comfort, ke depan belum tentu. Situasi selalu berubah. Gitu. Sedangkan kebutuhan kita tidak pernah berubah. Bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu, terutama bapak-bapak, kebutuhan kita akan terus meningkat. Gitu. Kemudian kalau ingin bergabung, bergabunglah dengan kantor yang hebat, dengan tim yang tepat, yang punya teamwork yang baik, punya program-program kerja yang jelas. Profesi apapun, kalau kita tidak punya reputasi yang baik, akan sulit di masa sekarang ini kita untuk menjalankannya. Gitu. Saya rasa yang ketiga, memang segala sesuatu itu perlu keberanian. Kita harus berani melangkah, berani juga kita bertanggung jawab dengan langkah itu. Sehingga kita menjalankannya harus lebih maksimal. All out lah intinya, kira-kira. Oke. Oke, mungkin saya buka sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin bertanya, baik itu mau yang newbie yang mau bergabung dengan agen properti atau teman-teman yang sudah di agen properti sudah bergabung dengan Rewet, pengen bertanya seputar tips dan strategi sukses. Bagaimana bisa seperti Bu Hera closing 43M, wah itu luar biasa. Karena saya terus terang Surabaya juga kedengeran Bu, reputasi closingan Ibu itu, waduh luar biasa sekali itu. Oke, silakan dari teman-teman mungkin yang mau bertanya, sini tinggal dibuka mic-nya dan bertanya kepada Bu Hera. Silakan.
Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya lagi nih, Bu. Bu, kira-kira dengan masa yang pandemi seperti gini, apa strategi yang Ibu terapkan supaya tetap menjaga konsistensi Ibu di dalam closingan? Karena kan sekarang ini kan terus pasti kan namanya pembeli kan sedikit volumenya sedikit menurun. Banyak orang mungkin lagi sulit dan sebagainya. Nah, tetapi kan saya melihat banyak agen-agen properti yang masih closing secara luar biasa. Nah, strateginya apa sih supaya tetap bisa closing secara luar biasa di tahun-tahun ini, Bu? Silakan. Ya, seperti tadi kita bilang Pak, sekarang ini justru masanya ibaratnya kita panen transaksi karena kondisi sangat mendukung kita untuk sukses di dalam profesi kita ini. Nah, saya menciptakan program di mana kita harus closing cepat, gitu. Jadi saya selalu memfokuskan setiap bulan saya punya prioritas listing atau fokus listing. Mana barang-barang yang ready dan siap untuk kita closingkan. Nah, satu sisi yang belum siap saya olah. Setiap hari itu saya olah sehingga ini akan menjadi fokus listing di bulan berikutnya. Begitu. Jadi kita menciptakan strategi-strategi yang berbeda untuk fokus listing ini dari segi promosinya. Lebih intens, lebih agresif, lebih continue, dan lain sebagainya. Sehingga closingan kita selalu continue gitu, Pak. Begitu. Oke. Yang bisa masuk kategori fokus listing ini bagaimana, Bu? Kategorinya mungkin harganya sudah murah atau apa? Apa yang Ibu kategorikan sebagai fokus listing ini? Kategori pertama tentunya lokasi. Lokasi. Kebetulan kan seperti tadi saya sampaikan bahwa lokasi kita ini memang lokasi yang diburu orang. Diburu orang karena pada waktu sebelum pandemi di lokasi-lokasi kami itu harga propertinya itu luar biasa, Pak. Luar biasa, unbelievable. Nah, dengan pandemi ini banyak pemilik-pemilik properti yang mengkoreksi harganya. Sehingga satu dari segi lokasi, kedua dari segi harga yang sudah matang, di mana kami selalu melakukan yang namanya vendor report agar supaya harga itu bisa menjadi harga yang reachable di market gitu. Nah, listingan-listingan seperti inilah yang kami masukkan sebagai fokus listing untuk bisa terjual cepat. Apalagi kalau kita melihat ownernya sendiri juga memiliki motivasi yang kuat untuk segera terjual. Gitu. Jadi legalisirnya juga oke, clear semuanya. Nah, kombinasi inilah yang membuat produk ini akan kami kategorikan sebagai fokus listing. Di mana dari situ kami menciptakan. Berarti yang harganya sudah terkoreksi ya? Iya, betul Pak. Harganya udah matang Pak, ibaratnya, istilahnya gitu. Katanya udah matang. Iya. Dan motivasi penjualnya juga kita harus pertimbangkan juga. Karena kalau motivasi penjualnya berbeda dengan motivasinya marketing kan tentu saja ingin cepat terjual, Pak. Ini yang perlu kita kita kerjasama dan menjalin kepercayaan dengan pihak pemilik sehingga pada saat kita mendapatkan responder dari produk yang kita pasarkan ini, maka kita bisa menjalin komunikasi dan bernegosiasi dengan pemiliknya dengan enak kalau kita sudah mendapatkan trust dari mereka. Nah, trust ini tidak bisa dibangun dengan serta-merta begitu saja terus melisting lalu kita diamkan. Kadang-kadang marketing pada saat mereka melisting mereka keep dan kemudian mereka hanya upload di portal, sudah mereka nggak pernah kontak, mereka nggak pernah berkomunikasi dengan pemilik, mereka nggak ada engagement sama sekali karena tidak ada yang mau datang ke properti tersebut misalnya gitu. Padahal di dalam periode itu kita harus melakukan engagement secara rutin dengan pemilik-pemilik rumah ini sehingga kita tahu apakah mereka ada kebutuhan, apakah mereka terdesak,
Apakah mereka harus segera menjual rumahnya? Nah, dengan engagement ini, maka kita akan tahu motivasi mereka dengan jelas. Gitu. Oke. Bu, kan tadi kan kalau yang tadi Ibu bilang kan yang fokus listing jelas bahwa properti itu sudah harganya harus marketable. Motivasi penjual tinggi. Nah, tetapi kan banyak kadang marketing kan begini. Pada waktu ngelisting, ditaruh portal, begitu tidak ada respon. Nah, bagaimana menciptakan engagement sedangkan tidak ada respon? Itu kan pertanyaan dari marketing-marketing. Nah, sedangkan Ibu tadi kan kadang belum ada respon, tetapi Ibu menciptakan engagement. Nah, itu bagaimana, Bu? Lebih kepada advice, Pak. Misalnya, kita punya listingan tandingan di lokasi sekitar dengan harga yang berbeda, lebih rendah. Maka listingan tersebut kita lihat sering mendapatkan respon, sering diinspek sama klien gitu. Viewernya juga banyak di dalam portal. Nah, ini kita jadikan report kepada vendor kita. Kita berikan mereka pengertian pelan-pelan. Kita berikan edukasi kepada para vendor-vendor ini, pada para owner-owner ini, bahwa apabila ingin terjual, maka harganya harus direposisi. Seperti itu. Mungkin sekali, dua kali kita tidak berhasil, tapi kalau kita terus menjalankannya dan kita memberikan bukti dengan akurat, maka lama-lama vendor juga akan percaya kepada kita gitu, bahwa oh iya mungkin ternyata rumahnya tidak pernah didatengin sama klien karena memang harganya terlalu tinggi. Karena buyer-buyer sekarang itu luar biasa Pak uniknya. Mereka dengan angka penawaran yang tinggi aja udah nggak mau. Kalau dulu kan nggak apa-apa Pak, datang aja dulu, nanti Bapak bisa nego. Mereka masih mau. Tapi untuk yang sekarang dengan harga tinggi itu mereka udah nggak mau Pak, walaupun lokasinya bagus. Berarti harga harus tepat dulu, baru mereka mau survei. Ya, kalau di Jakarta begitu Pak sekarang. Oke. Berarti harga harus tepat, baru mereka mau survei. Nah, ini bagi teman-teman agent nih. Jadi, teman-teman harus bisa mereposisi harga. Karena kalau harga mahal, orang sudah malas. Karena kenapa begitu? Karena properti yang dijual sekarang lagi banyak. Jadi kan mereka ya nggak mau inspek satu-satu kalau memang harganya masih kemahalan. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya pada Bu Hera. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan dibuka langsung mic-nya dan langsung bertanya kepada Bu Hera. Silakan. Selamat siang, Mbak Andi. Selamat siang, Bu Hera. Oke, silakan Pak Guguk. Selamat siang, Pak. Iya, Bu. Saya mau tanya. Jadi, kalau menurut Ibu harganya sudah sesuai dengan yang katakan sesuai dengan yang sesuai dengan di sebelah listingan kita dan sebagainya ternyata tidak terlalu mahal atau katakan lebih murah dari yang lainnya, tapi tetap tidak didatangi buyer. Apa pernah seperti itu, Bu? Pernah juga saya mengalami hal seperti itu banyak. Contohnya harga udah di bawah NJOP pun masih tetap nggak didatangi buyer. Nah kita kaji lagi Pak. Kalau menurut saya kita kaji lagi apa yang menjadi penyebabnya. Apakah lokasinya? Apakah mungkin layout rumahnya? Kalau memang ternyata layout rumahnya atau kondisi rumahnya nggak memungkinkan, ya kita bilang promosinya kita rubah bahwa kita menjual tanah atau rumah hitung tanah gitu. Jadi kita mengunggulkan apa yang menjadi sales point daripada rumah tersebut. Kenapa? Apakah bentuk tanahnya mungkin yang secara feng shui nggak baik atau tusuk sate lah, macam-macam. Pasti ada faktor lainnya. Dari faktor-faktor kelemahannya itu kita mencari, jangan mencari kelemahannya, tapi kita cari apa kelebihan yang bisa kita tonjolkan dari rumah tersebut. Karena dengan harganya kan sudah matang tadi.
Tinggal kita melakukan promosinya dengan cara yang berbeda, dengan kita mengedepankan daripada kelebihan dan potensi daripada lokasi ini seperti apa. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Berarti intinya cara beriklan yang baik Bu ya. Iya. Yang kita promosikan adalah kelebihannya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Assalamualaikum Wida, saya Nunuk dari Rahmat Diponegoro. Mau tanya, kalau untuk menghadapi mood yang naik turun, itu bagaimana ya Bu ya? Padahal kita sih pengen juga fokus gitu Bu untuk di properti ini. Tapi kadang-kadang kalau ya menghadapi 1-2 kasus terus bikin mood kita turun, itu gimana Bu solusinya Bu? Makasih Wida. Waalaikumsalam Bu Nunu. Terima kasih. Mood manusia itu memang selalu up and down. Saya juga sama Bu. Kadang seneng, kadang sedih, kadang lagi kesel gitu. Gimana caranya kita supaya bisa semangat terus? Saya sih punya 4 metode Bu. Satunya, kita fokus bahwa kita memang punya tujuan. Ada tujuan yang kita ingin capai sehingga kita menjalankan profesi ini. Terus yang kedua, kita harus optimis bahwa apa yang kita sudah setting sebagai tujuan kita itu mampu kita capai dan harus kita capai. Gitu. Lalu yang ketiga, kalau kita moodnya di rumah lagi nggak enak, lebih baik kita ke kantor, Bu. Kita ke kantor. Kita ketemu orang-orang yang moodnya lagi baik, Bu. Karena kalau kita muter di rumah makin pusing gitu. Jadi kita betul Bu. Kita apalagi kalau ada teman yang baru closing, itu kan moodnya kan lagi bagus tuh Bu. Itu akan menularkan aura yang sangat positif buat kita sehingga kita jadi semangat lagi. Lalu farming bareng-bareng teman-teman. Dengan farming kita ya di sela-sela farmingan kita biasa ibu-ibu tuh makan lah Bu, mampir ke sana bazar dan lain sebagainya. Kita akan membangun kita lagi dan kita jadi semangat lagi Bu. Itu mungkin tipsnya Bu. Iya Bu. Makasih Bu. Sami-sami Bu. Oke, sudah terjawab ya tadi Bu Nunu? Makasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke. Kalau nggak ada, mungkin sebagai penutup Bu Hera ada kepada teman-teman yang ingin bergabung bagaimana dan juga bagi teman-teman yang sudah bergabung dan ingin sukses seperti Bu Hera bagaimana? Silakan Bu. Ya, buat teman-teman di Rewide, di Ponegoro, dan di Platinum Group, serta di Fatmawati Boulevard, dan juga teman-teman di Rewide lainnya, bahwa kita sudah berada di lingkungan yang tepat. Kita sudah berada di lingkungan yang bisa mendukung apa yang menjadi impian kita. Untuk itu, janganlah ragu untuk menciptakan impian yang setinggi-tingginya dan berusahalah secara konsisten untuk mencapai impian tersebut. Kita harus fokus. Ya. Godaan memang ada di mana-mana saja. Dibilang ya ini profesi yang nggak menjanjikan, nggak bisa kaya dan lain sebagainya. Kalau menurut saya selama kita fokus, kita akan terus jalan. Dan jangan ragu untuk melakukan ini semua karena memang kita yang bisa membuktikan apa yang kita inginkan tersebut. Gitu. Buat teman-teman yang baru, berkoordinasilah dengan para senior, dengan koordinator, dengan prinsipal, karena kantor akan membantu kita semua
untuk sukses, untuk bisa berhasil di dalam profesi kita. Kemudian bonding dan sering-sering berkolaborasi dengan teman, dan di Rewet itu adalah menjadi keunggulan kita, di mana kita adalah family business, sehingga kita sangat erat kekeluargaan kita. Gitu. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk jauh lebih sukses di profesi marketing properti. Gitu Pak Andi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi lebih semangat lagi Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Hera dan juga ada Pak Jarod. Terima kasih banyak buat kesempatan untuk sharingnya nih. Ya kan, semoga ini bisa menjadi berkat buat semua, dan bagi mungkin teman-teman yang di Jakarta kebetulan pengen menjadi agent properti, jangan lupa menghubungi kantornya Bu Hera, Rewet Fatmawati Boulevard, dan Anda akan menjadi luar biasa dan sukses dan dibimbing oleh top coach juga seperti Bu Hera. Oke, terima kasih banyak Bu Hera, Pak Jarod, dan juga terima kasih semua yang sudah join di acara ini. Dan di sini akhirnya akhir dari meeting ini. Terima kasih banyak Bu Hera dan Pak Jarod dan semuanya. Thank you semua. Makasih Pak Andi, makasih semuanya. Thank you. Yuk. Thank you. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang tertarik untuk join, bisa menghubungi yang mengundang Anda. Jadi nanti akan dipandu bagaimana langkah-langkah berikutnya. Oke? Terima kasih dan saya pamit mohon diri. Thank you.